Cerita dibuka di tengah hutan di mana sekelompok suku tengah memburu seekor babi hutan. Mereka menyebut kelompok mereka sebagai suku Batu Langit. Perburuan tidaklah mudah sebab hewan buruannya sangat gesit dan lincah. Tapi akhirnya mereka berhasil menangkapnya berkat keahlian dari tokoh utama kita yang bernama Jaguar Paw. Jaguar Paw membagikan hasil buruannya kepada semua kerabatnya. Daging, jeroan, dan bagian lainnya dibagi rata. Tapi bagian istimewa yaitu organ vitalnya diberikan kepada teman mereka yang bertubuh gemuk dengan alasan bahwa itu bisa meningkatkan stamina pria. Si gendut langsung percaya saja, tapi begitu ia makan, ia malah merasa mual dan muntah-muntah. Rupanya dia hanya dijahili teman-temannya saja. Semua yang melihat tertawa terbahak-bahak. Sementara si gendut yang kesal sempat menyerang Jaguar Paw, meski akhirnya berhasil dilerai oleh ayahnya Jaguar Paw yang bernama Prince Sky. Untuk menenangkannya, sang ayah memberikan ramuan khusus yang katanya bisa meningkatkan vitalitas dan membantu mendapatkan keturunan. Namun ketika sedang membagikan daging hasil buruan, Jaguar Paw merasa ada sesuatu yang janggal dari balik semak-semak. Ia merasa seperti sedang diawasi. Dan benar saja, muncul sekelompok suku pengungsi yang sedang lewat di lokasi tersebut. Mereka menjelaskan bahwa kampung mereka telah diserang dan dirampas oleh suku lain. Setelah bertukar hasil buruan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di desa, mereka membagikan hasil buruan mereka kepada semua warga. Dan Jaguar Paw disambut dengan hangat oleh istri dan anaknya, di mana terlihat istrinya yang sedang hamil besar. Dan suasana menjadi penuh sukacita. Sementara itu si gendut dipaksa oleh mertuanya untuk menjalankan tugasnya sebagai suami, sebab sang mertua sudah tidak sabar ingin segera mempunyai cucu. Lalu si gendut pun masuk kamar dan menggunakan ramuan pemberian dari Prince Sky tadi. Namun ternyata itu hanya daun biasa untuk menjahili si gendut. Efeknya malah membuat organ vitalnya terasa panas seperti terbakar. Dan ia pun menjerit-jerit kesakitan. Dan lagi-lagi warga pun dibuat tertawa karenanya. Malam harinya warga suku Batu Langit berkumpul mengelilingi api unggun, mendengarkan kisah dari tetua suku mereka. Lalu menari dan bernyanyi bersama hingga larut malam. Saat fajar menyingsing dan semua orang masih tertidur lelap, Jaguar Paw mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi bertemu dengan orang asing di hutan yang memperingatkan akan datangnya bencana besar. Jaguar pun terbangun dan langsung keluar rumah. Dan ternyata mimpinya jadi kenyataan. Terlihat sekelompok prajurit dari suku Maya telah mengintai desa mereka. Pemimpinnya bernama Zero Wolf, dibantu wakilnya yang kejam bernama Middle Eye. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menyerang. Jaguar Paw segera membawa anak dan istrinya ke sumur kering sebagai tempat persembunyian. Saat ia hendak kembali, ia ketahuan dan bertarung dengan salah satu anggota suku Maya. Jaguar pun berhasil mengalahkannya. Namun dengan jumlah musuh yang jauh lebih banyak dan lebih kuat, penduduk kampung pun dibantai tanpa ampun. Royok, dibakar, dan dibunuh secara brutal. Di tengah keributan, Jaguar Paw loncat dan menyerang Middle Eye. Ketika akan berhasil menusuknya, Zero Wolf datang lalu mencekik Jaguar Paw dan menghentikannya. Middle Eye yang hampir terbunuh terlihat sangat marah dibuatnya. Jaguar pun tak berdaya ketika melihat ayahnya tertangkap. Dengan air mata ia minta maaf karena tak bisa melindunginya. Melihat itu, Middle Eye yang menyadari bahwa Prince Sky adalah ayahnya Jaguar lalu melampiaskan kemarahannya dan membunuh Prince Sky di hadapan Jaguar Paw. Setelahnya terlihat Jaguar Paw dan para pria lain sudah terikat pada sebuah batang bambu dan dijadikan tawanan. Si gendut yang meraung marah dan sedih ketika melihat istrinya yang akan diruda paksa oleh para pria dari suku Maya. Jaguar Paw yang khawatir akan anak dan istrinya terus memandangi sumur tempat mereka berada. Salah satu pria dari suku Maya yang curiga lalu mengecek lubang sumur tersebut, namun tak menemukan apa-apa. Lalu mereka pergi membawa tawanan dan meninggalkan mayat yang berserakan, anak-anak yang menangis, dan rumah-rumah yang terbakar.
Para tawanan yang sedang sakit dan kelelahan dipaksa menyeberangi derasnya air sungai. Saat mereka melewati tepi jurang, mereka hampir saja terjatuh. Karena orang paling belakang sudah sangat kelelahan. Bukannya ditolong, Middle A malah menjadikannya sebuah tontonan. Jaguar Paw dan si gendut berusaha menahannya dengan sekuat tenaga. Dan setelah berhasil selamat, yang kelelahan itu malah dibunuh dengan cara dilempar jatuh ke jurang. Sontak Jarolov yang mengetahui hal itu marah dan langsung memperingatinya. Di tengah perjalanan terlihat seorang anak kecil yang sedang menangisi ibunya yang sudah tiada. Salah satu dari mereka memperingati agar tidak menyentuh anak itu, karena bisa saja ia membawa virus atau penyakit dari dalam tubuhnya. Ketika anak itu mendekat untuk meminta pertolongan, namun bukannya ditolong, ia malah didorong dan dipukul tanpa belas kasihan. Anak kecil itu tiba-tiba berkata seperti seorang peramal. Dengan tatapannya yang tajam, ia berkata bahwa maut mereka sudah dekat. Dan seseorang yang berlari bersama jaguar akan membawa kehancuran bagi mereka. Mereka akhirnya tiba di kota besar yang dikelola oleh suku Maya dengan bangunan megah yang terbuat dari batu. Para tawanan yang tiba lalu ditandai tubuhnya menggunakan cat berwarna biru. Dan para tawanan wanita akan dijual sebagai budak. Ternyata para tahanan pria, termasuk Jaguar Paw yang sudah dicat warna biru, sudah dipersiapkan sebagai tumbal bagi Tuhan mereka, yaitu Dewa Matahari, karena ketua suku percaya bahwa wabah penyakit dan kekeringan yang sedang melanda mereka dapat dihentikan dengan persembahan tumbal seperti itu. Lalu mereka dibawa ke atas piramid dan disambut oleh ketua suku dan eksekutor yang akan membunuh mereka. Di atas piramida satu persatu para tawanan ditusuk jantungnya lalu dipenggal. Namun saat giliran Jaguar Paw, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Keadaan pun menjadi gelap. Lalu sang dukun berdoa dan menganggap Dewa Matahari sudah puas dengan persembahan mereka. Lalu ritual pun dihentikan dan tawanan yang tersisa dibawa ke pinggir lapangan. Jika mereka ingin selamat, mereka harus berlari hingga melewati kebun jagung yang berada di ujung lapangan. Akan tetapi, mereka harus berlari sambil menghindari senjata yang akan membidik mereka. Si gendut pun berlari sekuat tenaga, namun naas ia terkena sasaran anak panah. Hingga giliran Jaguar Paw bersama temannya yang akan berlari. Kali ini Jaguar Paw dan temannya menggunakan teknik berlari zigzag hingga menyulitkan pemanah yang akan membidiknya. Namun akhirnya temannya Jaguar Paw harus terjatuh terkena tusukan tombak, begitu juga Jaguar Paw yang terkena anak panah. Si gendut yang ternyata masih hidup mencoba menolong dengan menarik kaki seseorang yang akan memukul Jaguar Paw. Jaguar Paw yang berhasil menarik anak panahnya lalu menusukkannya ke leher orang tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah anak Jarolov. Jarolov yang melihat itu berlari menghampiri anaknya. Dan tak terima dengan kematian anaknya, ia lalu berlari mengejar Jaguar Paw ke dalam hutan. Meski dengan luka parah di perutnya, Jaguar Paw terus berlari diikuti Jarolov dan anak buahnya. Untuk mengecoh mereka, Jaguar Paw lalu memanjat pohon hingga Jarolov dan anak buahnya melintasi Jaguar Paw yang berada di atas pohon. Namun darah dari luka perutnya terus menetes hingga mengenai punggung salah satu dari anak buah Jarolov. Jarolov yang terus mencari hingga jauh ke depan tak juga dapat menemukan Jaguar Paw hingga mereka menyadari kalau mereka sudah terkecoh dengan Jaguar Paw yang bersembunyi di atas pohon. Jaguar Paw yang berada di atas pohon terkejut ketika mendengar auman Jaguar yang mengintainya. Akhirnya Jaguar Paw yang ketakutan berlari sekuat tenaga dan diikuti seekor Jaguar yang berlari mengejarnya. Di sisi lain, Jarolov yang melihat incarannya sedang berlari langsung bergegas mengejarnya. Namun naas, dalam pengejaran tersebut salah seorang anak buahnya diterkam Jaguar dari belakang. Lalu mereka kembali dan membunuh Jaguar yang telah menggigit temannya. Setelahnya mereka meminta maaf kepada Sang Agung karena telah membunuh seekor Jaguar, yang mana menurut kepercayaan mereka Jaguar adalah anak dari Sang Agung. Dan dari sanalah mereka mulai terlihat khawatir karena teringat dengan pesan anak yang waktu itu mereka temui. Salah satu anak buahnya menyarankan agar tidak melanjutkan pengajaran terhadap pria yang berjalan bersama Jaguar. Namun Jarolov yang mendengarnya tampak marah lalu berkata tidak usah percaya pada ramalan itu.
dan dia sendiri yang akan membalasnya. Terlihat Jaguar Paw yang terus berlari dengan pasukan Jarov di belakang yang terus mengejarnya dari siang hingga larut malam. Keesokan paginya, salah satu anak buah Jarov menemukan cat biru yang menempel di kulit pohon, yang menandakan kalau buruannya sudah dekat. Namun pada saat salah seorang itu memegang pohon, tiba-tiba seekor ular beracun menggigit lehernya. Di sisi lain, Jaguar Paw yang terus berlari hingga sampailah ia di tepi hutan, yang mana di ujung hutan itu terdapat air terjun yang sangat curam. Dan air terjun tersebut merupakan perbatasan antara suku Maya dan suku Batu Langit tempatnya berasal. Karena terdesak, Jaguar Paw tanpa berpikir panjang langsung loncat ke air terjun yang begitu curam. Bahwa Jaguar Paw merasa sudah aman dan tak akan dikejar lagi. Dan ternyata pasukan Jarov pun ikut meloncat ke air terjun untuk mengejarnya. Melihat hal itu, Jaguar pun segera melarikan diri kembali menuju hutan. Naas di tengah jalan ia malah masuk dan terjebak di dalam lumpur hisap hingga sampai seluruh tubuhnya terbenam dalam lumpur. Dengan segala upaya akhirnya ia bisa selamat dan keluar dengan tubuh yang menghitam karena lumpur. Sejenak Jaguar Paw teringat bahwa ia lahir dan besar di hutan tersebut. Dan seharusnya ia lebih tahu dengan kondisi di sana, dan bukannya malah takut oleh para penjara. Seketika semangat untuk melawan pun bangkit di dalam hatinya. Akhirnya dengan berani Jaguar Paw muncul di hadapan Jarov dan anak buahnya. Lalu ia melemparkan sarang tawon yang membuat mereka semua kocar-kacir. Kemudian Jaguar Paw membuat sebuah sumpit menggunakan sebuah daun, dan mata sumpitnya menggunakan duri yang diolesi racun dari punggung katak. Selanjutnya ia mengendap di semak-semak mengintip pasukan Jarov yang sedang lengah. Ketika musuh sudah masuk daerah yang pas, dengan sigap Jaguar Paw menyumpit lawannya hingga 3 orang tewas karenanya. Middle A yang menyadari bahwa teman-temannya menghilang, ia segera kembali dan mendapati semua teman-temannya sudah terkapar karena sumpit beracun Jaguar Paw. Di sana Jaguar Paw berhadapan langsung dengan Middle A, sehingga pertarungan 1 lawan 1 pun tak terelakkan. Akhirnya Jaguar Paw berhasil mengalahkannya. Bersamaan dengan itu terdengar suara petir yang menggelegar dan mengingatkannya akan istri dan anaknya yang berada di dalam sumur. Di tengah guyuran hujan, Jaguar Paw berlari untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Namun ia ditemukan oleh Jarov dan akhirnya Jaguar terkena anak panah di dadanya. Dengan susah payah ia berusaha mencabutnya. Di hadapannya Jarov telah siap untuk berduel dan mencabut pisau belatinya. Jarov yang sudah sangat marah lalu berlari menyerang Jaguar Paw yang hanya terlihat diam saja. Ternyata diamnya Jaguar Paw adalah sengaja untuk memancing Jarov menginjak tali jebakan yang dipasang untuk memburu babi hutan seperti di awal film tadi. Dan akhirnya Jarov mati mengenaskan karena terpanggang duri jebakan. Sementara itu, istri Jaguar Paw yang masih di dalam sumur hampir tenggelam karena turun air hujan yang sangat deras, dan bersamaan itu juga ia harus menahan rasa sakit karena akan melahirkan. Di sisi lain, Jaguar yang terus berlari hingga akhirnya tiba di tepi hutan suku Batu Langit yang menuju ke arah pantai, dan diikuti 2 orang yang masih mengejarnya. Dengan keadaan yang sudah sangat kelelahan, Jaguar pun akhirnya terduduk pasrah. Dari kejauhan dia melihat kapal-kapal asing yang sedang mendekat. 2 orang yang mengejarnya pun tiba, namun mereka tidak menangkapnya. Mereka malah terkesima karena melihat kapal yang datang. Melihat kesempatan itu, Jaguar pun segera berlari pergi untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Setibanya di mulut sumur, Jaguar pun menangis sedih dan haru karena anaknya yang telah terlahir dalam keadaan sehat. Beberapa hari kemudian, terlihat Jaguar dan istrinya yang sedang berjalan di tepi hutan. Mereka melihat kapal yang masih bersandar di sana. Saat ditanya istrinya, apakah mereka akan ikut kapal asing itu? Jaguar hanya menjawab, "Tidak, kita harus kembali ke hutan dan memulai hidup yang baru." Dan film pun berakhir. Film ini menyampaikan pesan moral tentang pentingnya keberanian, cinta keluarga, dan keteguhan hati dalam menghadapi tekanan hidup. Dalam situasi sesulit apapun, kita harus terus berjuang tanpa menyerah demi melindungi orang-orang yang kita sayangi. Film ini mengajarkan bahwa dalam kondisi paling gelap sekalipun,
harapan dan semangat untuk bertahan hidup bisa menjadi cahaya yang akan menuntun kita untuk kembali pulang. Baiklah sob, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Bagi yang sudah subscribe, semoga sehat dan dilapangkan rezekinya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.